Mengapa kasus TPPO hingga kini masih marak terjadi dan seperti apa modusnya? Saat ini saya sudah berbincang melalui sambungan Zoom bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Johannes Widiantoro. Pak Johannes, ini dari evaluasi Ombudsman, kenapa hingga saat ini masih marak kasus TPPO yang menyasar warga negara Indonesia? Jadi kalau kita bicara TPPO sebenarnya ini bukan isu baru, ya kan? Kita punya undang-undang tindak pencegahan atau pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu sejak tahun 2007, sudah lebih dari 2 dekade. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian hari ini kita masih bicara isu itu? Itu pertanyaan yang menarik karena kemudian secara tidak langsung menunjukkan tidak efektifnya gugus tugas TPPO yang sudah dibentuk, tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Bahkan kecenderungannya data yang masuk ya ke Departemen atau Kementerian Luar Negeri selama 4 tahun terakhir itu sudah sampai 2.700-an orang. Jadi bukannya menurun ya, itu justru malah semakin masif. Kita tahu semua ya bahwa TPPO ini kan sebuah transorganized crime ya, jadi kejahatan antar negara yang berorganisasi. Jadi tentu ini juga membutuhkan sebuah upaya yang sungguh-sungguh. Jadi tidak bisa ini kita anggap sebagai kejahatan biasa. Ya, dan ini juga masuk dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ini kan kejahatan yang terorganisir. Biasanya modusnya seperti apa hingga bisa menyasar banyak WNI? Kalau kita bicara modus memang macam-macam. Tapi sebagaimana kita tahu, yang paling banyak itu adalah menggunakan modus ART ya, asisten rumah tangga. Untuk dikirim ke luar negeri? Jadi modusnya seolah-olah gitu kan, menggunakan jalur-jalur pengiriman tenaga migran kita ke luar negeri melalui ya baik jalurnya prosedural maupun yang non prosedural. Hari-hari ini pemerintah kita sibuk memulangkan korban TPPO dari Kamboja, dari Myanmar, ya Thailand. Mereka ini adalah korban-korban perjudian online. Jadi mereka direkrut dengan iming-iming gaji yang besar, ya, yang tinggi. Dol ini justru anak-anak muda yang punya kapasitas, ya, melek teknologi. Nah, tapi dengan iming-iming tadi, ya, gaji yang besar, ya, mereka masuk ke jaringan ini dan di sana dipaksa, ya, untuk memenuhi keinginan mereka dalam rangka menjalankan, ya, operasionalisasi dari perjudian online itu. Modus yang lain lagi, dan ini juga tidak sedikit, kawin pesanan ya, atau pengantin pesanan. Ya, ini mungkin juga bukan modus baru. Iya, jadi ada warga negara asing yang memang kemudian datang ke Indonesia seolah-olah melakukan perkawinan dengan perempuan Indonesia melalui jalur-jalur seolah-olah resmi ya, kayak menikah di kantor urusan agama dan seterusnya, dibawalah ke luar negeri sebagai istri untuk kemudian di sana bukan menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana mestinya, tapi kemudian dipaksa untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentu saja tidak diinginkan atau tidak dibayangkan oleh si korban ini. Mayoritas kasus TPPO yang kita temukan ini kan terjadi di Myanmar, Kamboja, Thailand. Ada alasan tertentu dari evaluasi Ombudsman kenapa sindikat ini biasanya beroperasi di negara tersebut? Kita semua paham ya bahwa memang pelaku atau mafia atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan bekerja di negara-negara yang secara yurisdiksi penegakan hukumnya itu lemah. Ya, artinya bahwa mereka memilih tempat-tempat yang memang sangat memungkinkan mereka beroperasi secara leluasa. Bahkan ada di Myawaddy di Myanmar itu kita semua tahu itu kayak daerah yang sangat tertutup, bahkan otoritas pemerintah mereka pun tidak bisa masuk ke sana. Nah, ini kan sesuatu yang ironi ya, bahkan menjadikan kayak semacam tempat yang melegalkan hal-hal yang ilegal gitu. Dari Ombudsman melihat mungkin ada ciri-ciri tertentu
untuk pekerja migran iming-iming seperti apa yang biasanya mencurigakan ini mengarah ke sindikat perdagangan orang? Anak muda sekarang bisa jadi dengan dia melek teknologi, dia terinformasi banyak hal di dunia di internet begitu, dan sumber-sumber yang kemudian tidak pernah dilakukan proses-proses klarifikasi, konfirmasi dan seterusnya, yang itu dengan iming-iming yang tadi fantastik, bisa jadi orang yang penting kerja di luar negeri hasilnya banyak tanpa melihat aspek risiko. Bekerja di luar negeri itu pilihan, tetapi kami menyarankan supaya mereka menggunakan mengakses program-program G2G, gitu ya, kerjasama antar pemerintah, ya, yang banyak dilakukan juga oleh kita dengan Jepang, dengan Korea, dengan Arab Saudi, tetapi itu legal dan memang itu dalam konteks jaminan bahwa itu resmi. Terkait dengan imbauan untuk masyarakat ini, selain iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi, ciri-ciri apa lagi yang harus diwaspadai untuk perekrutan secara non-prosedural ini, Pak Johannes? Kadang-kadang memang mereka bekerja dalam senyap ya, yang namanya oknum ini kan kadang-kadang menggunakan kedekatan hubungan kekeluargaan atau tetangga ya yang sudah bekerja di sana, diklaim sebagai sukses dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang saya kira bagi anak-anak kita ya harus mulai aware dengan cara melakukan konfirmasi dan klarifikasi, pencarian informasi-informasi yang terpercaya, dan jangan hanya percaya pada oknum-oknum yang merekrut, baik itu lewat secara online maupun offline. Pak Johannes, tapi tadi berarti untuk WNI yang melakukan perekrutan ini, apakah mereka secara sadar artinya menarik korban lain, ataukah mereka juga mendapatkan paksaan atau ancaman? Jadi gini Mbak, modusnya itu sebenarnya ada request, ada pesanan, ya, ada orang dari luar sana, ya, yang kemudian meminta kepada orang kita untuk mencari calon korban. Itu dalam beberapa modus seperti itu. Rata-rata kemudian orang ini sudah mendapatkan sesuatu dari pihak pemesan. Perekrut ini artinya tergabung dalam sindikat? Iya, semacam itu. Dan mereka itu bisa keluar masuk desa secara leluasa untuk menawarkan banyak orang yang ujung-ujungnya itu kan, kalau orang tidak punya pekerjaan, ditawari, bahkan dikasih uang untuk pengurusan ini itu loh ya, jangan salah. Ya, mereka difasilitasi. Di awal sudah difasilitasi. Tapi itu adalah memang duit dari pemesan sana di negara sana. Nah, jadi mereka sebenarnya itu benar-benar transnasional gitu. Ya, Pak Johannes, ini dari seluruh wilayah di Indonesia paling banyak korban TPPO berasal dari daerah mana biasanya? Ya, data yang ada di Ombudsman yang kita peroleh ya dari terutama Kementerian Luar Negeri, itu yang paling banyak itu di Jawa Barat, Jawa Timur, ya, termasuk juga Jawa Tengah, NTT, NTB. Namun pintu keluarnya ini macam-macam karena kita negara luas ya. Ada yang keluar lewat Pulau Batam, ada yang keluar lewat bandara, baik itu di Soekarno-Hatta maupun di Surabaya. Ada yang keluar juga dari daerah perbatasan di Kalimantan Utara. Ya, jadi pintu-pintu keluarnya memang sangat banyak. Tapi Indonesia ini apakah memang negara di Asia Tenggara yang paling banyak menjadi korban TPPO? Dari datanya seperti apa, Pak? Iya, kalau di level ASEAN iya, ya, karena harus diakui memang kita ini sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak, ya, dan lagi-lagi dengan tingkat pendidikan yang boleh dikatakan masih rendah, sehingga menjadi bagian dari target ya dari mereka-mereka yang menjadi bagian dari mafia TPPO ini. Usut tuntas jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, agen, hingga semua pihak yang terlibat, dan mengambil keuntungan dari eksploitasi para korban. Pemerintah harus bergerak cepat dalam memperkuat regulasi terkait perekrutan buruh migran, agar tidak ada lagi masyarakat yang terjebak menjadi korban penipuan dan berakhir sebagai korban perdagangan orang di luar negeri.
Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.